Lalu kenapa? Gak tahu, gue tiba-tiba ada di sini. Itu pagi. Pagi siang udah terang. Kejepit batu itu dia. Tiba-tiba, lu kenapa ditanya kan? Lu kenapa? Gue tanya gue. Ya udah gue udah nyesek nih kalau temen gue baru ngebacok 3 kali, tiba-tiba melintir badannya dia, melintir, megang golok. Tiba-tiba melintir begini nih, melintirnya nggak wajar, badannya melintir, lehernya ikut melintir ke atas, ngotot ke atas. Gue, oh ini apa nih? Teteh itu teteh gitu. Gue nunjuknya teteh kenapa gitu kan. Nah itu ada, itu didudukin pocong. Tas, katanya tas yang gue bawa didudukin pocong. Dengar-dengar lu punya cerita misteri. Ada. Lu ada cerita misteri apa ya? Zaman gua sekolah dulu kan bareng lo tuh. Kita kan dulu setongkrongan tuh. Iya, jadi biar teman-teman tuh tahu. Iya, punya cerita misteri dari narasumber langsung. Biar temen gue juga mungkin yang denger, yang lihat ini nih, yang barengan gua camping dulu bisa flashback lah, inget gua gitu. Sama siapa waktu itu? Bejo. Enggak. Bejo malah lama banget dia ketemu gua sama dia. Kenal lah, lu pasti si Alim. Barengan Alim dia. Iya. Alim. Faisal, dulu dipanggilnya kalau nggak salah Boleng. Boleh. Lu kemana, camping kemana ceritanya? Kalau nggak salah gua ke Cibatok. Curug 1000. Itu ada cerita misteri apa? Ya, jadi cerita misteri ini masih di rumah temen gue sih tuh. Dia beda sekolah, cuman lu kan tahu gue mainnya kan ngaprak ya. Beda sekolah, lu mau musuhan kayak lu mau temenan, gue temenin gitu. Sekolah ini musuh, gara-gara gue bisa damai di rumah begitu. Lu jadi pengaturnya nih. Bisa nongkrong bareng. Nah, misterinya begini. Katanya nih kita mau camping, saya ke Cibatok lah, Curug 1000 jatuhnya gitu kan. Kita kan biasalah kita ngumpul-ngumpulin logistik, peralatan, prepare dulu semua apa di rumah temen gue di BBM. Gue lupa namanya, panggilannya Tison kalau nggak salah. Tison, anak BBM. Ya, Tison, terus si Iwan, tapi udah almarhum ya temen gue itu. Terus di situ ceritanya temen gue itu si Tison ini punya golok pusaka. Golok, pokoknya dia kepalanya kayak kepala naga gitu goloknya. Nah kita itu mau dibawa nih, karena kan kita kan namanya di alam kan butuh dong yang namanya senjata tajam buat positif lah, buat nyari alang-alang, buat nyari kayu bakar, apa buka area buat tenda lah apa gitu kan. Nah itu kita nyiapin buat kayu bakar nih, kita bawa yang ala kadarnya dulu nih di sini nih. Tiba-tiba temen gue tuh yang satu lagi namanya gue lupa dah tuh siapa ya sebut aja lah temen gue si B lah gitu ya kan. Nah si B ini kitanya dia kan waktu itu gue ngebacokin mbak kayu, aman tuh, masih aman, nggak ada masalah nih. Nggak ada, masih aman. Liz, gua aja dah, lu cewek sian kata dia kan gitu. Lu mau bisa, gue bilang. Lu ceweknya sendiri nih? Sendiri, gue camping cewek selalu sendiri dan alhamdulillah baik, sehat walafiat, pergi sampai pulang mau kumpulan gue siapa. Lu emang setahu gue emang tomboy sih ya. Sampai sekarang juga emang tomboy ya. Ya, tapi gue normal ya. Iya, normal. Nah, terus yaudah nih gantian gitu kan. Itu gantian, temen gue baru ngebacok 3 kali, tiba-tiba melintir badannya dia, melintir nih, megang golok, tiba-tiba melintir begini nih, melintirnya nggak wajar, badannya melintir, lehernya ikut melintir ke atas, ngotot ke atas. Gue, oh ini ngapa nih gitu kan. Akhirnya goloknya gue ambil, gue langsung ketancipin ke tanah dong, misalnya goloknya kan. Gue panggil yang lain, nih sini kenapa nih, si Benny kenapa gitu kan. Tapi setelah lu tancepin ke tanah, temen lu itu masih melintir? Masih gitu, dan posisinya lidahnya ini keluar gitu. Nah ini ngucur di darah nih dari mulutnya. Keluar darah? Iler ludah sama darah. Nih keluar gitu kan, gue takut lidahnya dong kegigit apa gimana, putus kan. Karena dia nggak sadar. Ambil sendok, gue sogrok sendok nih dari sini biar dia nggak ngegigit kan gitu. Udah tuh dia melintir. Nah teman kita
untungnya masih di rumah temen gue tuh si Tison itu, bapaknya keluar. Ngapa emang dia? Ini begini gue ceritain kan. Ini anak lagi kosong pikirannya gitu. Terus megang golok, emang golok ini ada isinya gitu, ada isinya nih Neng, kata dia gitu. Nih bocah lagi kosong pikirannya kan begitu. Ya udah didoain, kita doa bareng dah tuh di situ. Mana mau baru mau jalan kan, ya kan? Oh berarti posisinya belum berangkat, masih di rumah. Prepare. Masih prepare alat semua, apa yang mau kita bawa, apa yang kita ini, pokoknya yang namanya gue berangkat kemanapun selalu prepare apa yang ada dan apa yang harus kita bawa tuh apa gitu. Iya. Udah begitu kita sembuhkan dong. Sembuh dah tuh, dibacain doa apa sembuh, tangannya tadi pada keriting begini udah lemas, udah semua lemas, udah dia langsung ngeliat, gue kenapa dia nggak sadar, dia nggak sadar. Gue kenapa dikerubungin, kata dia gitu. Lu begini nih kayak gitu. Iya sorry. Nah, sekarang gimana nih, lanjut nggak gitu kan? Karena ini area camping kita, tujuan kita ke Curug Seribu, ke Cibatok ini yang dulu mah katanya itu yang nggak ada di peta Indonesia tuh, kita nggak kebaca, belum ada di peta Indonesia tuh, belum ada. Itu wilayahnya daerah mana tuh? Pokoknya Cibatok mungkin sekarang jadi Sukabumi kali ya? Curug Seribu lah sekarang mah jadi tempat wisata. Iya, udah yang tahu Setu juga ya, yang ada jembatan itunya tuh, yang panjang itu kalau nggak salah itu. Iya, terus udah tuh dia berangkat, dia nekat sih, dia berangkat, tetap jalan juga. Berangkat cuy, iya bener nih. Yaudah, kalau emang lo tekad lo ini berangkat, kata temen gue yang si B ini, yang dia kesurupan ini, gue berangkat karena gue udah izin orang tua, gue pede, kata dia gitu kan. Emang apapun harus izin orang tua ya, nggak boleh enggak gitu. Berangkat tuh kita ada Bismillah ya, doa lah tuh semua, kita berdoa. Jalan sore kalau nggak salah. Jalan berangkat Bismillah, naik kendaraan kereta kan bisa nebeng dong, kereta BM zaman dulu kan. Masih BM kan? Masih zaman nubruk ginian istilahnya, nyolong-colongan nih, tiba-tiba kereta aja gitu tanpa bayar tiket. Coba bentar, kali teman-teman ada yang tahu ya lokasinya Curug Seribu ya, Cibatok. Kalau ada yang tahu, coba komen-komen nih. Ya. Terus lu BM-an nih jalan BM dari gila, keren juga lu ya. BM gue bawa keril, gue yang namanya camping nggak pernah ini, karena bagi gue bawa keril itu justru jadi ringan beban kita. Jadi kaki nggak capek, kalau kita nggak bawa apa-apa tuh kaki capek, malah capek. Terus udah gitu, singkat cerita, sampailah gue nih ke Cibatok malam. Terus papasan sama orang. Dia kayak nunjuk sesuatu gitu, ih gitu. Terus kita nanya nih, kenapa? Temen gue ada yang nanya, kenapa gitu. Itu beda orangnya, beda rombongan dah kayaknya tuh, gak kenal. Kagak, itu teteh itu teteh gitu. Gue nunjuknya teteh, kenapa gitu kan. Teteh itu kenapa gitu. Enggak, itu di tasnya itu ada, itu didudukin pocong. Katanya tas yang gue bawa didudukin pocong, katanya gitu. Iya. Itu orang gue nggak kenal siapa. Tapi lu yang tadi pusaka itu tetap dibawa? Tetap dibawa. Bismillah, karena kan kita nggak ada, paling pisau kecil juga buat apa sih, nggak akan bisa dong. Karena emang fungsinya buat nyari kayu bakar nantinya. Nah, tetap dibawa Bismillah. Kan kita mah ingetnya sama Tuhan aja udah, Bismillah gitu. Iya. Tetap dibawa. Gue cabut, gue bersihin tuh dari tanah. Bismillah ya gitu, kalau emang ini. Terus pocong itu tadi nggak ngerti, dan gue pun keadaan gue tuh biasa aja, tasnya biasa aja, nggak berat. Yang gue rasa enteng aja, karena banyak loh di tas gue tuh logistik segala beras, segala mie. Itu ukuran berapa liter tuh? Tinggi berapa ya? Kira berapa liter sih? Kalau yang tinggi tuh kan ada yang 15 ya, 30. Tapi kayak gitu aja sebenarnya udah janggal. Artinya lu ngerasa nggak ada beban gitu? Nggak ada beban. Justru mungkin nggak ngerti juga. Itu didudukin itu teteh, itu tasnya gitu, teteh itu. Sama posisi. Dan pun gue denger, emang iya gitu kan? Nggak ada apa-apaan. Gue kan orangnya positif thinking aja. Biasa gitu. aja ya. Nah,
bermalam lah kita di situ, ada pos, sampai situ kan ada pos, terus ada toilet gitu, kita bermalam di situ. Sampailah pagi tiba, terus kita subuh lah, kita bikin camp tuh di ada kayak tempat buat ngecamp gitu, lahan luas gitu, nggak luas banget, bisa buat 5 tenda lah, ada rombongan lain juga, dan kita sempat foto-foto gitu. Pas bukan balik sih, pas kita mau baru tahu kalau di situ ada curug. Ada curugnya. Curug itu kan turun ke bawah, curug Seribu itu turun ke bawah, bukan naik ke atas malah. Dan bener spotnya tuh indah banget ya. Banyak batu-batu gede-gede banget. Terus seru dah mandi di situ karena kan bentuknya begitu tuh kayak lembah. Terus kita di bawahnya, terus curug banyak banget gitu. Pokoknya begitu turun itu istilahnya apa sih, percikan airnya itu udah basah. Kita nggak main air aja, turun aja udah basah karena saking banyaknya air curug ya. Lelalahnya ya, temen gua itu si B itu yang kesurupan itu, entah bagaimana, kita udah di situ udah pada main air, udah mandi gitu kan. Tiba-tiba di situ ada batu gede nih 2, batu gede 2. Dia menyempit, dia berdekatan begini kan 2 nih, terus berdekatan begini. Tiba-tiba itu temen gue si B itu ada di celah tengah-tengah, kalau kejepit batu di batu tersebut. Kejepit batu, Bisa ya? ditarik sama temen-temen gue, kan licin posisinya. Lu kenapa? Gak tahu, gue tiba-tiba ada di sini. Itu pagi siang udah terang, udah pagi jam 8 jam 9-an lah. Kejepit batu itu dia. Tiba-tiba, lu kenapa ditanya kan? Lu kenapa? Gue tolongin gue. Dada gue udah nyesek nih tolongin. Lu kenapa? Kok bisa ada di sini? Bukan begitu kan? Kagak tau. Lu kepleset? Kagak, kata dia gitu. Dia mau udah pakai koloran dan belum basah, waktu itu belum nyebur lah. Ya udah akhirnya pada narik kan nggak bisa tuh dari atas. Gue udah akal nih, wah gue harus ke bawah nih. Gue nyari jalan ke bawah nih. Kan akhirnya gue ke bawah ke bawah batu ini kan pasti ada celah dong. Gue dorong tuh dari bawah, gue nemu kakinya, gue dorong, dia naik ke atas tuh bisa langsung dari situ ya. Dia udah nggak beres dah, kata temen gue. Kalau lagi pikiran lu kosong, besok jangan ikut dah, kata besok mah nggak usah ini gitu. Jadi yang lain juga dari situ tuh, jadi basis camping gue tuh udah kayak buyar karena dari situ gitu. Dari kejadian sebelumnya mah aman, maaf ya, meskipun gue lagi datang bulan, lagi menstruasi, baik-baik aja. Nggak ada. Ini justru gue lagi keadaan bersih nggak apa-apa, malah jadi ada kayak begitu. Dibilang malah petaka sih enggak ya, alhamdulillah, karena nggak nyampe merenggut nyawa gitu. Cuman ya kejadian kayak gitu mah ada aja. Tapi heran juga ya, tiba-tiba dia ada di batu, kejepit di batu gitu. Iya, mungkin dia bengong, kepleset kali apa gimana, tapi kita tanyain enggak gitu. Dan batunya tuh sempit banget, dadanya dia tuh sampai keteken gitu, dan untungnya nggak bagian sini ya. Kalau bagian sini bingung kita tuh. Iya. Itu di perut dia, untungnya di perut. Oh, keganjelnya di perut. Perut udah, paru-parunya udah di paru-paru lah udah gitu. Udah nggak kuat juga dia. Udah nyesek, akhirnya gua dorong dari bawah deh tuh, tarik baru bisa. Udah dah, kalau kayak gini mah bebenah lah. Yang tadi kita mau ngecamp 2 hari, 3 hari, akhirnya udah kita semalam aja ya. Jadi bukan teman-teman yang lain. Karena memang dari awal dia dari mau berangkat itu memang udah kosong ya pikirannya. Dari awal udah kejadian, udah banyak yang janggal. Akhirnya kejadian juga sampai bisa. Sampai gue tekankan juga, selalu gue tanya-tanya, lo yakin udah diizinin sama orang tua lo? Lo yakin? Kayaknya belum diizinin juga nih. Itu mah jujur bohongnya urusan dia, ya kan. Intinya emang kita sebagai teman ngingetin, ya kan. Bener gak lo? Izin gak lo? Bener gak? Bener gue diizin. Jangan gara-gara ini kita jadi kena semua gitu. Bukan apa-apa. Kita kan bareng-bareng, pergi bareng-bareng. Kita untuk pulang harus bareng-bareng. Kayaknya di sini jangan sampai ada keributan, karena nggak boleh gitu kan. Yang namanya kita camping mah nggak boleh ada keributan dong. Iya. Memecah. Benar-benar solid. Kayak gitu. Iya. Akhirnya akhirnya saat itu kita memutuskan untuk ya udahlah, gue benar lah, balik. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman? Untuk apa nih?
untuk kejadian kayak gini? Masalah camping. Camping. Nggak mesti camping juga sih, kemanapun. Mau nongkrong, mau jauh, mau deket, mau kita traveling kemana, intinya mah selagi ada orang tua masih ada, itu izinnya itu penting banget buat kita. Ya. Intinya izin orang tua itu, doa orang tua kita itu penting banget. Ridhonya orang tua itu penting banget. Karena orang tua itu kan wakil Tuhan, bener nggak?